Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Aldin, NPM 2022 0200113. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk membahas tentang aplikasi pemrograman Dev C++ tentang pemrograman terstruktur. Baik, kita akan lanjut dalam pembahasannya. 1. Pengertian pemrograman terstruktur. Program adalah kata, ekspresi, pernyataan, atau kombinasinya yang disusun dan dirangkai menjadi satu kesatuan prosedur yang berupa urutan langkah untuk menyelesaikan masalah yang diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman sehingga dapat dieksekusi oleh komputer. Bahasa pemrograman merupakan prosedur atau tata cara penulisan program. Pemrograman merupakan proses mengimplementasikan urutan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman. Pemrograman terstruktur merupakan suatu tindakan untuk membuat program yang berisi instruksi-instruksi dalam bahasa komputer yang disusun secara logis dan sistematis supaya mudah dimengerti, mudah dites, dan mudah dimodifikasi. Pemrograman terstruktur adalah bahasa pemrograman yang mendukung pembuatan program sebagai kumpulan prosedur. Kedua, sejarah metodologi pemrograman. Ide pemrograman terstruktur pertama kali diungkapkan oleh Profesor Edsger Dijkstra dari Universitas Eindhoven sekitar tahun 1965. Dalam papernya, Dijkstra mengusulkan penyediaan perintah Goto pada pemrograman terstruktur. Berbeda dengan pendapat H.D. Mills yang mengungkapkan bahwa pemrograman terstruktur tidak tergantung pada ada tidaknya Goto, tetapi lebih pada struktur program itu sendiri. Dari pernyataan keduanya memberikan gambaran tidak adanya definisi yang jelas untuk pemrograman terstruktur. Tetapi dapat digarisbawahi bahwa pemrograman terstruktur merupakan suatu proses untuk mengimplementasikan urutan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dalam bentuk program. Pembahasan tentang C++. Adapun sejarah bahasa pemrogramannya, tahun 1978 Brian W. Kernighan dan Dennis M. Ritchie dari AT dan T Laboratories mengembangkan bahasa B menjadi bahasa C. Bahasa B yang diciptakan oleh Ken Thompson sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa BCPL atau Basic Combined Programming Language yang diciptakan oleh Martin Ricard. Sejak tahun 1980, bahasa C banyak digunakan pemrogram di Eropa yang sebelumnya menggunakan bahasa B dan BCPL. Dalam perkembangannya, bahasa C menjadi bahasa paling populer di antara bahasa lainnya, seperti Pascal, Basic, dan Fortran. Tahun 1989, dunia pemrograman C mengalami peristiwa yang penting dengan dikeluarkannya standar bahasa C oleh American National Standards Institute atau disingkat dari ANSI. Bahasa C yang diciptakan Kernighan dan Ritchie kemudian dikenal dengan nama ANSI C. Mulai awal tahun 1980, Bjarne Stroustrup dari AT dan T Bell Laboratories mulai mengembangkan bahasa C. Pada tahun 1985, lahirlah secara resmi bahasa baru hasil pengembangan C yang dikenal dengan nama C++. Simbol plus merupakan operator C untuk operasi penaikan, muncul untuk menunjukkan bahwa bahasa baru ini merupakan versi yang lebih canggih dari C. Sebenarnya bahasa C++ mengalami dua tahap evolusi C++. Yang pertama dirilis oleh AT dan T Laboratories dinamakan Cifron C++ versi kuno. Ini hanya berupa kompiler yang menerjemahkan C++ menjadi bahasa C.
Nah, selanjutnya kita masuk dalam mengenal mode data yang ada dalam C++. Adapun tipe datanya, berikut ini tipe data yang ada dalam C++. 1. Tipe data bilangan bulat adalah tipe data yang tidak mempunyai titik desimal dan tidak diperbolehkan menggunakan karakter koma antara dua bilangan. Kedua, tipe data bilangan real. Tipe data bilangan real adalah bilangan yang mengandung titik desimal sehingga tipe data ini digunakan untuk menyatakan suatu bilangan pecahan atau desimal. Ketiga, tipe data karakter dan string adalah untuk menyimpan nilai yang menunjukkan kode karakter ASCII, sedangkan tipe string digunakan untuk menampung sekelompok karakter. Keempat, tipe data tambahan. Tipe data tambahan yang dimiliki oleh Borland C++ adalah unsigned, digunakan bila data yang digunakan hanya data yang positif. Baik, kita akan masuk dalam konstanta. Konstanta adalah suatu nilai yang sifatnya tetap. Secara garis besar, konstanta dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu konstanta bilangan. Dalam hal ini, konstanta bilangan dibagi menjadi tiga kelompok, antara lain konstanta bilangan bulat adalah bilangan yang tidak mengandung titik untuk desimal. Contoh 1, 2, 3, 100. Konstanta desimal berpresisi tunggal atau floating point. Konstanta floating point mempunyai bentuk penulisan yaitu bentuk desimal atau contoh 5,57. Bentuk eksponensial atau bilangan berpangkat seperti contoh 4,22/3 dikali 4,22 kali 10 pangkat 3. C. Konstanta desimal atau flow presisi ganda atau double precision. Konstanta double precision pada prinsipnya sama seperti konstanta floating point. Setiap konstanta double precision mempunyai daya tampung data lebih besar. Konstanta double precision pada prinsipnya sama seperti konstanta floating point, tetapi konstanta double precision mempunyai daya tampung data lebih besar. Kedua, konstanta teks. Dalam hal ini, konstanta teks dibagi menjadi dua kelompok, antara lain data karakter atau karakter. Data karakter hanya terdiri dari sebuah karakter saja yang diapit oleh tanda kutip tinggi. Data karakter dapat berbentuk abjad, huruf besar atau kecil, angka atau notasi atau simbol. Contoh, Y besar, Y kecil, 9, dan lain-lain. B. Data teks atau string. Data string merupakan rangkaian dari beberapa karakter yang diapit oleh tanda kutip ganda. Contoh, Viruslan, Jakarta, Amik BSI, Y, dan lain-lain. Ketiga, deklarasi konstanta. Bentuk deklarasi konstanta diawali dengan reserved word const. Bentuk penulisannya seperti contoh di bawah ini. Const int x sama dengan 89. Baik, slide selanjutnya adalah variabel. Variabel adalah suatu tempat menampung data atau konstanta di memori yang mempunyai nilai atau data yang dapat berubah-ubah selama proses program. Adapun variabel yang pertama adalah variabel numerik. Variabel numerik ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu bilangan bulat, bilangan desimal berpresisi tunggal atau floating point, dan bilangan desimal berpresisi ganda atau double precision. Kedua, variabel teks. Variabel teks terdiri dari karakter atau karakter tunggal dan string atau untuk rangkaian karakter. Dalam pemberian nama variabel mempunyai ketentuan-ketentuan antara lain: A terdiri dari gabungan huruf dan angka, dengan karakter pertama harus berupa huruf bahasa C++, bersifat case sensitif, artinya huruf besar dan kecil
dianggap berbeda. Jadi antara NIM dan NIM dianggap berbeda. Kedua, tidak boleh mengandung spasi dan tidak boleh mengandung simbol-simbol khusus kecuali garis bawah atau underscore, yang termasuk simbol khusus yang tidak diperbolehkan antara lain seperti di gambar ini dan sebagainya. Keempat, panjangnya bebas tetapi hanya 32 karakter pertama yang terpakai. Contoh penamaan variabel yang benar. NIM AX, nama MHS, dari pembahasan ini adalah pemrograman terstruktur merupakan suatu tindakan untuk membuat program yang berisi instruksi-instruksi dalam bahasa komputer yang disusun secara logis dan sistematis supaya mudah dimengerti, mudah dites, dan mudah dimodifikasi. Pemrograman terstruktur adalah bahasa pemrograman yang mendukung pembuatan program sebagai kumpulan prosedur. Aplikasi-aplikasi yang untuk menjalankan program C adalah Borland Turbo C++, TCW Win45 dan Dev C++ dan MinGW. Adapun saran dari pembahasan ini adalah sebaiknya dalam membuat kode program, perhatikan huruf besar dan huruf kecil karena C++ bersifat secara sensitif. Selain itu, kita juga harus memperhatikan kompiler yang digunakan untuk menjalankan program tersebut agar program berjalan sesuai keinginan kita tanpa adanya kesalahan-kesalahan. Baik, itulah pemaparan materi saya dalam video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.